Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo menuju Madrasah Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo dalam acara Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Perkuat Jati Diri Bangsa dengan Menegakkan Moderasi Beragama. Marilah kita simak sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo, Bapak Fathul Munir, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Ittihad, anak-anakku kelas 7 yang tercinta dan tersayang. Alhamdulillah, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam kepada kita. Salam salam mudah-mudahan teraturkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku tercinta, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar MTS Al-Ittihad. Mudah-mudahan bergabungnya anak-anakku menambah barokah, menambah manfaat dan semangat kami dalam menjalankan kewajiban menyebarkan ilmu. Anak-anakku tercinta, mohon maaf sebelumnya, Matsama tahun 2021-2022 tidak bisa dilaksanakan secara normal karena aturannya memang demikian. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, tidak mengurangi kemanfaatan, tidak mengurangi kekhusyuan anak-anak dalam mengikuti Matsama. Anak-anakku, Matsama adalah masa di mana anak-anak diperkenalkan dengan lingkungan sekolah atau madrasah, terutama MTS Al-Ittihad. Anak-anak begitu nanti masuk sudah siap segalanya. Anak-anak akan diperkenalkan sejarah berdirinya MTS Al-Ittihad, akan dijelaskan pula visi dan misinya, akan disampaikan pula tujuan-tujuannya. Anak-anak juga akan diperkenalkan lingkungan sekitar lingkungan MTS Al-Ittihad, mulai dari sarana prasarana, kemudian kelengkapan-kelengkapan yang ada. Anak-anak juga akan diperkenalkan dengan Bapak Ibu Dewan Guru, pengajar, masing-masing mapel, dan pelajaran mapel apa saja yang akan diajarkan pada anak-anak. Semuanya akan diperkenalkan. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang banyak pilihannya, di mana anak-anak punya minat dan bakat bisa bergabung dengan ekstrakurikuler. Antara lain ada bulu tangkis, ada pencak silat, ada jurnalistik, dan yang lainnya. Anak-anak tinggal menyesuaikan bakat dan minat yang ada pada anak-anak. Sekaligus akan diperkenalkan kebiasaan-kebiasaan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga kebiasaan-kebiasaan yang berbasis nasionalisme. Mungkin itu anak-anak jaga kesehatan dan berhati-hati dalam hal apapun. Mudah-mudahan Matsama kali ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat kepada anak-anak. Untuk itu mulai tanggal 12 sampai 14 pelaksanaan Matsama, detik ini juga, waktu ini juga saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, ada salahnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini
merupakan jalan bagi kalian untuk mengenal madrasah kita tercinta yang tertuang dalam materi Sejarah Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo dan pengenalan sivitas Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo. Jangan lupa catat poin-poin penting dalam materi Sejarah Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo. Kemudian buatlah rangkumannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa ala amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, secara singkat kami akan menjelaskan riwayat berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad. Yang mempunyai gagasan mendirikan pendidikan Sanawiyah Al-Ittihad adalah beliau almarhum Abah Haji Rusdi bin Abdullah. Saat itu kira-kira sebelum tahun 79 beliau berpikir angen-angen sekolah SD banyak di Kecamatan Poncokusumo, MI juga banyak, tetapi kelanjutan dari mereka kemana belum ada. Saat itu masih ada satu SMP, yaitu SMI Sunan Ampel Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo. Beliau berpikir, terus anak-anak yang tamat MI SD itu kemana sekolahnya? Kalau ke Tumpang misalnya, mereka harus berkendaraan sepeda dan lain sebagainya. Saat itu sepeda pancal ya, bukan sepeda. Bagi yang punya, yang enggak punya, biaya juga cukup banyak. Oleh karena itu beliau angen-angen, ya. Kemudian beliau mengambil solusi sowan ke penasehat Al-Ittihad, yaitu Romo Kiai Tol Hasan waktu itu. Ya. Belum menjadi penasehat Al-Ittihad waktu itu. Ya. Beliau sowan ke sana ingin mendapatkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya mendirikan lanjutan dari MI dan SD. Nah, setelah beliau tiba di Sungosari, bertemu dengan beliau Kiai Tolka Hasan, yang saat itu masih belum menjadi Menteri Agama. Beliau sedang membangun sekolah. Ya. Nah, tapi Abah Rusdi belum tahu sekolah apa itu. Kemudian Abah tanya kepada beliau, "Yai, niki bangun apa Yai?" Ya Tol Hasan jawab, "Oh niki kangge Sanawiyah kang kaji." Ya Mbah Tol Hasan memang kalau manggil Abah saya itu kang kaji Rusdi gitu. Nopo Yai Sanawiyah niku? Sanawiyah niku nggih setingkat kali SMP. Oh, nggih. Dah. Secara singkat, sejak itulah Abah Rusdi ingin mendirikan sebuah pendidikan lanjutan daripada SD dan MI. Kemudian setelah pulang dimusyawarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Melung, ya, yang sekarang sudah almarhum semua. Ya.
Akhirnya disepakati diadakan sholat istikharah dulu. Ya. Nanti namanya apa, tempatnya di mana dan sebagainya. Akhirnya setelah istikharah mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama Al-Ittihad. Jadi nama Al-Ittihad tidak buat-buat itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala nama skala lanjutan yang akan didirikan waktu itu. Nah, maka dilanjutkanlah, diresmikan pendirian Madrasah Sanawiyah yang dengan nama Al-Ittihad. Nah, saat itu karena belum ada bangunannya sendiri, ya, akhirnya nempel atau nebeng nunut di Madrasah Ibtida'iyah Kiai Haji Romli Tamim di sebelah utara sana, dekat dengan Al-Ittihad. Itu selama 3 tahun. Yang saat itu kepala sekolahnya adalah Bapak Muhammad Nawawi, yang sekarang juga masih mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad. Ya, itu guru paling lama di Al-Ittihad ya Pak Nawawi itu. Ya. 3 tahun nunut di MI Romli Al-Ittihad, sedang kalau ujian ikut di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Singosari. Ya. Nah, karena nunut pagi untuk MI, maka sekolahnya sore. Ya, diangen-angen sekolah sore ini kok nggak efektif. Waktunya cuma sedikit. Anaknya pagi ngarit cari kayu. Sehingga begitu datang di sekolah sudah geledak, ngantuk, nggak bisa menerima pelajaran dengan baik. Maka diangan-angan oleh Pak Rusdi, ini harus segera membangun gedung sendiri. Akhirnya dibangunlah gedung Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad saat itu sekitar tahun 82 tahun 82 didirikan gedung Madrasah Sanawiyah. Ya. Nah, itulah sejarah berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad. Nah, yang saat itu kepala sekolahnya Bapak Muhammad Nawawi. Alhamdulillah, lama-kelamaan ya, karena masuknya pagi, ya, waktunya luas, anak-anaknya juga masih pikirannya masih sehat, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Walaupun saat itu masih terdaftar, tapi pelaksanaan Madrasah Sanawiyah yang masih baru berdiri itu didisiplinir. Jadi jangan sampai ada guru yang nggak masuk, ya, anak-anak juga didisiplinir, sehingga alhamdulillah lama kelamaan banyaklah wali-wali murid dari berbagai daerah yang menyekolahkan di Al-Ittihad. Karena pelaksanaan pembelajarannya di seteleng istilahnya, di disiplinir, ya, sehingga cepat sekali ya digemari oleh masyarakat. Ya, singkat saja, yang pada saat setelah itu masih 3 kelas waktu itu. Nah, kemudian sekitar tahun 96-97 meledak menjadi 7 kelas. A, B, C, D, E, F, G.
Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, ya praktek pembelajarannya itu sangat efektif dan disiplin, ya sehingga pernah ada guru yang tidak datang mengajar, ya didatangi ke rumahnya, ya tiba-tiba kok ya panen gabah itu ngadai gabah, karena didatangi ya mungkin sungkan, akhirnya disiplin. Ya. Itulah singkatnya riwayat Al-Ittihad waktu itu. Nah, kiat-kiat yang dilaksanakan oleh berbagai kepala madrasah saat itu untuk menggait santri, menggait murid yang bisa cepat itu diantaranya, satu, datang ke masjid-masjid, ya nanti gurunya khutbah, anaknya diminta untuk belajar khutbah, belajar pidato, ya di depan jamaah Jum'ah. Ya, sebelumnya pagi kerja bakti, ya ngelijiki jeding dan lain sebagainya. Nanti pulang memberikan kenang-kenangan, ya sederhana saja, tanggalan, sapu, kebus, itu terus setiap hendak tahun ajaran baru selalu mengadakan kegiatan-kegiatan ke masyarakat seperti itu. Di samping itu, ya, kepala madrasah dan wakilnya datang ke sekolah-sekolah SD, ke MI, minta agar supaya ada murid yang bisa melanjutkan ke sanawiyah. Nah, dua cara inilah yang betul-betul efektif, ya menimbulkan gerakan hati untuk menyekolahkan putra-putrinya, muridnya di Al-Ittihad. Itulah sejarah singkat berdirinya Al-Ittihad, dan alhamdulillah ya mulai tahun itu terus meningkat per tahun ajaran baru, bahkan sampai pernah sekitar tahun sekian Al-Ittihad tahun itu ya dalam satu tahun ajaran baru sampai menerima siswa 450 sampai 500, ya. Nah itu karena ya itu tadi kedisiplinan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sampai sekarang ya sekian apa yang bisa saya sampaikan riwayat sejarah berdirinya Al-Ittihad. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semuanya. Mudah-mudahan Al-Ittihad tetap jaya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu di bergunung, berjuang.
pulang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Tahun 9 Ramadan, sinarilah malam terang, untuk pedoman lewati malam menuju fajar di suasana gembira. Sinarilah tugas muda di pagi hari dengan air bening surga. Demikianlah Matsama virtual hari pertama. Sampai jumpa lagi besok. Tetap jaga imun dan iman supaya aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.